Halo, perkenalkan nama saya Jian Julmakia dengan NIM S1B024148. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Video ini saya buat dengan tujuan menggambarkan tantangan yang dialami oleh tenaga kependidikan dalam menaungi tugasnya. Di sini juga saya akan memaparkan rencana masa depan saya untuk meniti karir di bidang pendidikan yang profesional. Ya, tantangan terbesar guru saat ini adalah guru harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Guru saat ini dituntut harus memenuhi kemampuannya dalam menguasai TPACK, teknologi, pedagogi, art, konten, dan komunikasi. Itulah tantangan yang dihadapi oleh guru, karena memang guru saat ini adalah guru yang terlahir dari tahun 2010 ke bawah. Jadi guru saat itu belum terlalu memahami terkait dengan teknologi informasi. Menurut saya, tantangan terbesar yang dihadapi guru pada saat ini adalah bagaimana guru itu meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif dan menyenangkan di tengah keterbatasan sumber daya dan tuntutan kurikulum yang terus berubah. Guru juga harus mampu menghadapi perubahan perilaku, kebutuhan belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi pada saat ini. Wawancara juga saya lakukan bersama dengan seorang kepala sekolah di SDN 27 Manggelewa. Beliau berpendapat bahwa tantangan yang sering dihadapi dalam mendukung proses belajar mengajar antara lain media pembelajaran yang kurang, sehingga guru dalam belajar mengajar penuh verbal, tidak konkret, sehingga dalam pembelajaran kurang menarik minat siswa. Yang kedua, kemampuan siswa yang kurang cepat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ketiga, kemampuan guru dalam mengajar yang kurang bervariasi, baik itu dari metode yang digunakan maupun strategi yang tidak menyenangkan. Yang keempat, kurangnya dukungan masyarakat setempat dalam memotivasi anaknya untuk belajar yang giat. Dan yang terakhir, anggaran penyelenggaraan pendidikan yang minim khususnya di sekolah sehingga kebutuhan guru dan siswa masih kurang dan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang diperlukan oleh seorang guru agar bisa dikatakan sebagai seorang guru profesional adalah yang pertama, harus memiliki kompetensi pedagogik. Yang kedua, guru harus memiliki kompetensi kepribadian. Yang ketiga, guru harus memiliki kompetensi sosial. Yang terakhir atau yang keempat, guru harus memiliki kompetensi profesional. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi peran guru di kelas? Perkembangan teknologi telah sedikit mengubah peran guru dari sumber informasi utama menjadi fasilitas pembelajaran. Guru sekarang harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti menggunakan aplikasi pembelajaran secara daring, multimedia, dan sumber daya digital lainnya. Guru juga harus mampu mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Seorang guru profesional itu harus memiliki beberapa kriteria. Pertama, dalam penguasaan materi pembelajaran yang baik. Kemudian itu kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga itu kemampuan mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, kemampuan menggunakan teknologi yang secara efektif dalam pembelajaran. Jadi di sini guru harus bisa menggunakan teknologi. Selanjutnya itu kemampuan berkomunikasi yang baik dengan peserta didik, orang tua, dan rekan kerja. Dan selanjutnya kemampuan mengembangkan diri secara terus-menerus melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Jadi seorang guru itu tidak boleh berhenti belajar, dia harus terus mengembangkan profesionalnya sebagai seorang pendidik.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, saya menyimpulkan bahwa tantangan terbesar bagi seorang pendidik di masa kini adalah yang pertama, adaptasi teknologi yang terus berkembang. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran agar tetap relevan dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga adalah manajemen emosi dan komunikasi dengan siswa serta orang tua. Kemudian, jika tantangan ini tidak diatasi, maka kualitas pembelajaran bisa menurun. Siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal dan suasana sekolah dan belajar menjadi kurang kondusif. Sebagai calon pendidik profesional, saya memiliki beberapa rencana untuk masa depan. Yang pertama adalah career plan, yang mana saya ingin menjadi pendidik yang bukan hanya bisa mengajar, melainkan dapat menginspirasi dan menjadi contoh tauladan bagi peserta didik. Yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi saya. Saya akan terus mengembangkan kemampuan dalam literasi digital, kemudian kemampuan berkomunikasi dan juga penguasaan metode pembelajaran yang lebih kreatif. Dan yang ketiga adalah sertifikasi dan juga pelatihan. Saya berencana mengikuti pelatihan teknologi pendidikan, micro-teaching, serta sertifikasi guru profesional. Dan yang keempat, strategi menghadapi tantangan di masa depan. Saya harus belajar lebih lanjut, kemudian saya harus bergabung dalam organisasi keguruan ataupun tenaga pendidik dan meraih beberapa prestasi dan juga mendapatkan relasi yang layak sehingga saya dapat mengembangkan kemampuan saya. Sebagai pendidik di masa depan, saya percaya bahwa profesionalisme tidak didapatkan dengan cara yang instan, melainkan dengan cara terus belajar, kemudian komitmen yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, dan juga semangat belajar yang tinggi, serta pengabdian. Kemudian pesan saya adalah seorang pendidik profesional bukan hanya bisa memberikan ilmu dan menyampaikan ilmu secara langsung dan tidak langsung, melainkan harus membentuk karakter generasi muda untuk perkembangan masa depan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya Janjil Mekia pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.